Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Priyo Nur Cahyo dari SMA Negeri 16 Jakarta, CGP Angkatan 9. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak kepada murid menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tumbuh kembang anak. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Semboyan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, yaitu guru sebagai teladan dan pemberi contoh. Ing madya mangun karso, yaitu guru sebagai pembangun semangat dan asa peserta didik. Dan tutpuri handayani ialah guru sebagai pendorong dari proses pendidikan si anak. Adapun implementasi pembelajaran di sekolah dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan karakter dan budi pekerti. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, pengembangan diri melalui ekstrakurikuler. Pendidikan karakter dan budi pekerti diharapkan dapat menjadi agenda penting sekolah dalam melahirkan peserta didik yang memiliki moral, akhlak, dan etika. Nilai budi pekerti agar peserta didik menjadi anak yang bermartabat dan berbudaya. Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun merupakan salah satu cara untuk menanamkan pendidikan karakter. Dan apabila semua warga sekolah menerapkan budaya 5S dalam keseharian, maka akan menjadikan semua warga sekolah berkepribadian baik. Pembiasaan tadarus atau membaca Asmaul Husna setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar merupakan sarana dalam membentuk budi pekerti dan karakter yang baik bagi peserta didik. Pendidikan karakter melalui literasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk mengakses informasi dan pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid dapat dilakukan dengan memberikan kemerdekaan dalam belajar, memotivasi untuk dapat berpikir kreatif dan inovatif, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, pengembangan diri melalui ekstrakurikuler. Tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat,
kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dari tujuan ekstrakurikuler tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ekstrakurikuler erat hubungannya dengan prestasi belajar siswa. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat bertambah wawasan. Apa tantangan dan solusi dalam implementasi pembelajaran di sekolah? Di antaranya adalah siswa atau murid kurang motivasi dalam belajar. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah dengan mendesain pembelajaran dengan model yang inovatif dan kreatif. Penanaman budi pekerti atau karakter yang baik dan penerapan model pembelajaran yang berpusat pada murid adalah kunci keselarasan atau keseimbangan dan kesuksesan dalam kehidupan seorang anak. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.